Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah Fisika Dasar dan Kimia yang merupakan sesi terakhir ya. Kita melakukan live session. Ada peserta 27 ya, 27 mahasiswa. Fisika Dasar dan Kimia. Di sesi terakhir kita akan membahas tentang gas mulia dan halogen. Kita langsung saja. Mata kuliahnya Fisika Dasar dan Kimia. Ini pertemuan terakhir kita akan membahas tentang golongan gas mulia dan halogen. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur-unsur gas mulia dan halogen, kemudian menjelaskan sifat-sifat unsur gas mulia dan halogen. Jadi yang akan kita bahas adalah golongan 7A dan 8A ya dari sistem periodik unsur. Oke, golongan gas mulia dan halogennya. Jadi gas mulia ini masuk pada golongan 8A dan halogen itu 7A. Artinya elektrovalensi untuk gas mulia itu di ujung terakhirnya itu 8 dan halogen juga 7 ya. Oke, dalam satu golongan untuk gas mulia dan halogen semakin ke atas ya, ini disebut golongan itu semakin ke atas, dan satu periode itu semakin ke kanan. Jadi 7A itu dari atas ke bawah atau bawah ke bawah, bawah ke atas ya, nanti di sistem periodik unsurnya. Nah, di sini semakin ke atas ya, maka berlaku jari-jari atom. Jadi dalam satu golongan semakin ke atas ya, atau dalam satu periode semakin ke kanan. Ini jari-jari atomnya semakin kecil. Yang kedua, keelektronegatifannya semakin besar. Tiga, energi ionisasi semakin besar. Kemudian afinitas elektronnya juga semakin besar. Jadi jari-jari atom ya, yang semakin ke atas semakin kecil. Atau dari atas ke bawah itu semakin besar, kebalikannya ya. Elektronegatifan juga demikian, dari atas ke bawah itu semakin kecil. Ini tabel sistem periodik unsurnya. Nah, dari yang disebut dari atas ke bawah itu nih, golongan dari atas ke bawah. Dari AT, I, BR, CL, dan F. Ya. Kalau dari atas ke bawah berarti dari F, CL, BR, I, dan AT. Ya. Kemudian untuk untuk periodenya ya, nah, dari kiri ke kanan ya, berarti dari 7 ke 8. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Untuk golongan 7A ini ada 5 ya, ada 5 unsur. Fluor, klor, brom, iodin, dan astatin ya. Untuk golongan 8A atau gas mulia ini ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Jadi harus hafal ya salah satunya. Kalau bisa semuanya nih. Halinaka, Rb, Cs, Fr ya. Golongan 2A, Bm, G, Ce, Ca, Sr, Ba, Ra. Oke, yang pertama kita bahas tentang gas mulia ya. Pertama, sifat unsur golongan gas mulia ya. Sifat periodik unsur golongan gas mulia. Yang kedua tentang sifat fisik gas mulianya. Yang ketiga tentang sifat kimia unsur golongan gas mulianya. Jadi ini yang akan kita bahas di gas mulia. Oke, pertama, sistem periodik unsur golongan gas mulia merupakan unsur yang stabil gitu, karena elektron valensinya itu terisi penuh gitu. Jadi sehingga sukar untuk bereaksi dengan unsur lain dan sukar menerima atau melepaskan elektron gitu ya. Dia disebutkan stabil karena dia udah memiliki elektron yang penuh atau sempurna, jadi sehingga tidak bisa menerima elektron luar dan juga melepaskannya. Kemudian dengan elektron valensi yang sudah penuh ya, maka sudah mulai sukar menerima elektron. Oke. Kenapa? Hal ini dapat lihat dari harga afinitas elektronnya yang rendah ya. Kemudian kestabilan unsur golongan gas mulia menyebabkan unsur ini sukar membentuk ion. Nah, untuk gas mulia ya, atau golongan 8A ini. Apa tadi? Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, sifat periodik unsur gas mulianya dengan konfigurasi elektron yang sudah penuh. Kemudian kita perhatikan data afinitas elektron, kemudian energi ionisasi dan jari-jari atom pada tabel ya. Ini udah saya kasih tanda yang warna kuning ya. Afinitas elektron, energi ionisasi, dan jari-jari atom. Kita lihat dari atas ke bawah gitu kan, dari helium sampai ke radon ya.
jari-jari atomnya kita lihat ini nilainya semakin naik gitu kan. Jadi dari helium ke radon itu jari-jari atom semakin membesar gitu kan ya. Jadi yang paling kecil adalah di helium itu untuk jari-jari. Untuk energi ionisasi ya, energi ionisasi dari sini angkanya menurun ya. Jadi energi ionisasi dari atas ke bawah atau dari helium sampai ke radon itu semakin menurun. Dan afinitas elektronnya juga demikian ya. Dari helium ke radon ini terjadi kenaikan, berarti afinitas elektronnya semakin meningkat. Sifat periode unsur gas mulianya ya. Nah, hanya pada helium aja yang memiliki nomor atom itu 2 ya, terletak pada kulit es ya. Ini konfigurasi elektronnya. Selain itu, neon sampai radon itu berakhir di kulit V ya. Dan ini kenapa dikatakan golongan 8A? Ini elektron terluar, elektrovalensi terluarnya ini jumlahnya 8, 6 tambah 2 ya. Dan berakhir di kulit S dan P sehingga dikatakan golongan A ya. Kalau berakhir di D, ya misalkan ini berakhirnya di D, ini maka disebut golongan B. Ini berakhir di kulit S dan P ya, dan jumlah elektronnya 8. Itu kesimpulannya kenapa dikatakan golongan 8A atau disebut dengan gas mulia. Kemudian sifat fisik gas mulianya ya. Pertama dia tidak berwarna, kemudian tidak berbau, lalu tidak berasa ya, sedikit larut dalam air. Oke. Yang kedua sifatnya itu mempunyai elektrovalensi 8, itu sudah saya sebutkan ya, elektron terluarnya itu 8 ya, 2 tambah 6. Kemudian khusus untuk helium aja ya, yang memiliki valensi 2, yaitu ada di kulit es tadi. Gas mulia ini kekal dan diberi valensi 0. Kemudian sifat fisika gas mulia yang ketiga itu molekul-molekulnya terdiri atas satu atom ya, atau disebut dengan monoatomik. Kita lihat titik didihnya dan titik leleh untuk golongan gas mulia atau golongan 8A ini ya, mulai dari helium sampai radon. Untuk titik didihnya, ini dalam besaran Kelvin ya, dalam besaran Celcius. Titik didihnya itu dari helium ke radon itu meningkat ya. Begitu juga titik lelehnya ya, dari helium ke radon juga meningkat. Artinya radon akan mendidih ketika di suhu yang paling tinggi. Kemudian kalau helium itu paling rendah ya. Helium ya, kita lihat helium titik didihnya, dia berada di minus 268 derajat Celcius. Untuk titik beku saja ya, air, itu air membeku di sekitaran minus 5 derajat. Jadi untuk titik lelehnya juga helium ini berada di minus 273. Karena konversi dari Kelvin ke Celsius itu kita menambahkannya dengan 273 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Pembuatan dan reaksi gas mulia ya. Nah, gas mulia dapat diperoleh dari pendinginan udara cair secara bertahap ya, atau melakukan dengan cara destilasi bertingkat ya, sebab titik didih komponennya bervariasi. Nah, contohnya argon ya, seharus dapat diperoleh dari reaksi udara dengan karbit ya. CaC2 plus N2 ini menghasilkan reaksi CaC2 plus Na ya, menghasilkan CaCN2 plus karbon ya. Nah, ini bebas dari nitrogen ya. Kemudian 2CaC2O2 menghasilkan 2CaO plus 4C. Nah, kalau membutuhkan oksigen ini berarti reaksi pembakaran. Ya, kemudian ini bebas dari oksigen. Kemudian CaO plus CO2 atau karbon dioksida ya, menghasilkan CaCO3 ya. Helium dapat diperoleh dengan jalan pemisahan dari gas alam ya. Karena helium ini di alam tidak terlalu rendah ya. Nah, untuk radon sendiri, nah ini berasal dari peluruhan radium ya. Jadi inti radium. Jadi kita bisa mendapatkan radon dan helium ya, helium. Jadi dari peluruhan radium itu menghasilkan radon dan helium.
Kemudian sifat kimia unsur golongan gas mulia ya, dari bilangan oksidasinya ya. Kemudian ini plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. Untuk persenyawaannya ini xenon ya, xenon HeF2 ya. Kemudian dia penampakannya berupa kristal tak berwarna ya, strukturnya linier ya. Suhunya 129 derajat. Untuk KrF2 ya dan 2SbF5 ini bentuknya padatan ya. Suhunya itu sekitar 50 derajat Celcius. Strukturnya juga linier. Yang lainnya juga demikian ya. Oke, kita lanjut ya. Kegunaan gas mulia ya untuk helium, neon, argon, dan krypton ya. Untuk helium sendiri ya, ini sebagai pengisi balon udara ini yang biasa sering kita jumpai ya. Yaitu sebagai pencampur oksigen pada tabung penyelaman ya, dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 Kelvin. Tadi kan suhu helium ini kan titik didihnya minus ya, jadi dia bisa digunakan sebagai pendingin. Untuk neon, argon, dan krypton ini sebagai pengisi bola lampu ya, atau kita kenal dengan istilah lampu TL ya, lampu neon kita nyebutnya ya. Nah, lampu reklame gitu kan, kemudian pendingin pada reaktor nuklir. Misalkan ini dulu merek-merek supermarket gitu kan, misalkan Ramayana, ini kan lampu reklame. Nah itu di dalamnya berwarna-warni kan, itu unsur di dalamnya neon, argon, krypton atau lampu neon kita ya. Ini nanti yang membedakan kualitas lampu yang mahal dengan yang murah juga isi di dalamnya ini. Sekilas sama tapi beda gitu kan secara kimia. Itu mungkin lampu yang 7.000 dengan merek Philips yang 80.000 itu bedanya di sini mungkin di dalamnya. Kemudian untuk unsur dari gas mulia ini yaitu xenon ya, sebagai obat bius nih pada pembedahan ya. Jadi saat operasi ya, ini obat bius ini ternyata senyawanya yaitu xenon dan oksigen ya, sehingga bisa menghasilkan XeO3 ya atau XeO4. Ini yang merupakan oksidator yang sangat kuat. Nah, kemudian ya golongan gas mulia yang lain unsurnya ya, radon ya, ini sebagai terapi kanker. Yang kedua yaitu kita bahas tadi setelah gas mulia ya, yang kedua adalah halogen ya. Halogen ini adalah halogen adalah golongan dari 7A ya. Berarti elektrovalensinya ini berjumlah 7. Kalau tadi gas mulia 8, ini 7. Nah, di dalam halogen ada 5 unsur. Pertama fluor, kedua klor, ketiga brom, keempat iodin, yang kelimanya AT ya, astatin. Nah, halogen artinya pembentuk garam. Jadi halogen termasuk unsur yang bersifat elektronegatif ya. Karena tadi elektron valensi terluarnya dia memiliki 7 ya, kurang 1 ya ke sempurna ke 8 itu. Jadi masih dia bersifat elektronegatif, tapi di bawah gas mulia. Sehingga karena dia elektronegatif, maka mudah bereaksi dengan unsur elektropositif, artinya unsur yang kekurangan elektron atau memiliki elektron sedikit ya gitu. Untuk apa? Untuk membentuk garam. Kemudian untuk sifat unsur halogennya ya, sifat periodik sama ya dengan sifat gas mulia ya. Kita bahasnya yaitu sifat periodik unsurnya, kemudian sifat fisik unsur halogen, kemudian sifat kimia unsur halogen. Ya, sifat periodik unsur halogennya kita lihat di elektron valensinya ya. Kenapa dikatakan golongan 7A? Ini berakhir di elektron valensi 7 ya, 5,27. Dan kulitnya di kulit Sp ya, sehingga ini golongannya A. Kemudian jari-jari atom dari atas ke bawah ya, saya ini dari fluor ke astatin. Ini semakin naik gitu kan, atau semakin membesar nih jari-jari atomnya. Ke elektronegatifnya gimana? Ini semakin turun. Oke. Energi ionisasinya juga ini semakin turun ya, dari ribuan sampai ke ratusan. Nah, afinitas elektronnya ini ternyata semakin naik. Kenapa? Ini dari nilai minus ke minus yang kecil, berarti naik. Tuh.
Kemudian titik didih dan titik leleh unsur halogennya. Nah, untuk dari fluor dari atas ke bawah ya, atau dari fluor sampai astatin untuk golongan halogen, titik didihnya ini dari minus ke positif ya. Begitu juga titik lelehnya, artinya terjadi kenaikan titik didih ya. Jadi fluor itu lebih cepat mendidih, sedangkan astatin akan lebih susah. Malah astatin ini di atas titik didihnya 3 kali titik didih air ya. Air kan mendidih pada 100 derajat Celcius. Ini kalau astatin di 337 derajat Celcius. Artinya kalau mau mendidihkan astatin, ya mesti suhunya 337 derajat Celcius. Atau tungkunya ya. Untuk iodin juga sama ya, di atas titik didih air 184. Ini iodin nanti kita biasanya menggunakannya pada obat luka ya. Sifat fisik dan kimia halogen ya, untuk molekulnya fluor ya. Dia diatomik ya, yang ini tidak memiliki untuk klor, brom dan iodin tidak ada ya. Wujud gasnya ya, pada suhu kamar itu antara, ingat ya, suhu kamar itu 20 sampai 25 derajat Celcius ya, atau suhu ruangan itu kan suhu kamar itu. Suhu standar lah gitu. Kemudian untuk klor dia bentuknya gas, dengan klor juga sama ya. Tetapi untuk brom itu udah cairan dan iodin udah padatan. Kemudian warna gasnya ya. Untuk klor kuning muda, untuk klor kuning hijau, untuk brom coklat merah, dan untuk iodin itu ungu. Nah, warna larutannya untuk klor tidak berwarna, ini sama dengan klor, kemudian untuk brom coklat dan untuk iodin ungu. Nah, kelarutan dan kereaktifan terhadap gas hidrogen. Nah, jadi dari iodin ke fluor ini semakin mengecil, artinya fluor lebih reaktif dibandingkan dengan iodin, gitu ya. Ini harusnya sampai sini garisnya. Kemudian reaksi pengusirannya ya pada senyawa halogenida ini seperti ini. Oke ya, seperti itu. Jadi dari sifat fisik dan sifat kimianya, ini sifat fisika, ini sifat kimia. Dia autoredok. Kemudian hubungan antara jari-jari atom dan afinitas elektron ke elektronegatifan ya tadi ya. Untuk fluor, klor, brom, dan iodin, unsurnya nih. Konfigurasi elektronnya secara perumusannya berakhir di kulit S dan V ya. Dia elektron valensinya S itu penuh ya, satu pasang atau 2 elektron, dan V itu 5 elektron ya. Ini maksimal di V ini kan 3 pasang atau 6 elektron. Jadi kurang 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Ini untuk halogen ya. Kemudian massa atomnya dari fluor ke iodin dia semakin naik ya, begitu juga dengan jari-jarinya. Ya, kesimpulan yang tadi ya. Kemudian untuk energi ionisasi dan afinitas elektron serta keelektronegatifan dan potensial reduksinya ya, dari iodin ke fluor itu semakin naik, atau dari fluor ke iodin itu semakin turun. Suhu leburnya ya, nah, ini yang tadi udah, oke. Iodin itu positif, untuk titik didihnya juga sama positif. Jadi dari fluor ke iodin itu meningkat suhu leburnya atau suhu didihnya. Bilangan oksidasinya seperti ini. Oke. Unsur halogen ya. Oke. Jadi dia memiliki, saya ulang lagi ya. Untuk halogen ini dia elektron valensinya 7 ya, yaitu ada di kulit S dan V ya, 2 tambah 5 7. Oke. Pada suhu kamar mempunyai wujud yang berbeda. Kereaktifannya ya, ini sangat besar dari fluor sampai astatin. Kenapa? Karena jari-jari atom halogen sangat kecil dibanding unsur golongan lain. Maka akan mudah menarik elektron. Ya tadi karena dia hanya kekurangan elektron ya, kelebihan elektron 7 sehingga akan lebih mudah menarik elektron. Dan dalam satu golongan jari-jari unsur halogen bertambah dari fluor sampai astatin, makin besar jari-jari atom makin kurang reaktif, gitu ya. Hingga dari fluor sampai astatin kereaktifan makin berkurang. Jadi ini kesimpulan dari tabel yang tadi saya sajikan ini ya. Nah gini aja. Nah
karena massa atom dan jari-jari atomnya besar, gitu kan, maka energi ionisasi, afinitas elektron serta elektronegativan serta potensial reduksi semakin besar. Gitu. Nah, ini semakin besar, ini semakin kecil. Gitu. Jadi kalau dibuat dalam bentuk deskripsi seperti ini. Kemudian untuk titik didih ya, ini sudah jelas ya, semakin ke bawah ini titik didihnya semakin membesar. Nah, halogen ini kan tadi cenderung menangkap satu elektron ya. Nah, karena dia menangkap satu elektron, sehingga dalam rangkaian membentuk susunan elektron gas mulia. Jadi setelah menangkap satu elektron, halogen ini secara rangkaiannya dia terkategori nanti masuk pada susunan elektron gas mulia atau 8A. Sudah bereaksi dengan satu elektron. Kemudian sifat kimia unsur golongan halogen ya, kelarutan, kereaktifan, dan daya pengoksidasi halogen, kemudian reaksi pendesakan halogennya, kemudian sifat asam, nah, kemudian reaksi kimia sifat asamnya ya. Nah, untuk kelarutannya dalam air ya, klor, dan bromida ini mudah larut, sedang iodin sukan larut, gitu kan ya. Nah, kemudian iodin mudah larut dalam Kl ya, dari pelarut organik seperti alkohol dan eter. Kemudian CHCl2 dan CCl4 untuk larutannya. Kemudian halogen termasuk oksidator kuat ya. Karena kenapa? Dia mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi ya. Jadi daya pengoksidasinya seperti ini. Atau oksidatornya ya. Fluor lebih besar daripada klor dan Br serta iodin. Atau semakin daya oksidatornya semakin nurun ya dari atas ke bawah. Apa reaksi halogen yang lebih kuat? Dari kereaktifannya ya, dia dapat mengusir atau mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Ini dari atas ke bawah juga dia semakin mendesak bromida ya, semakin berkurang ya. Contoh reaksi pada apa? Oke ya, saya lanjutkan. Pada pada reaksi ya, reaksinya ya. Ini fluor dengan klor ya, ini menghasilkan 2F 2F minus plus Cl2 ya, klorida ya. Ini reaksi berlangsung. Dan dia tidak dapat berlangsung sebaliknya ya. Saya balik nih, Cl2 ditambah 2F minus ya. Ini tidak dapat berlangsung reaksinya. Oke, itu ya yang harus dipahami. Kemudian nah, dari segi molekul, struktur serta modelnya ya. Untuk golongan halogen nanti untuk fluor ya. Ini secara molekulernya, ini secara strukturnya, kemudian ini secara modelnya. Untuk klorin Cl2 ya, ini F2 Cl2. Ini secara strukturnya, ini secara model ya. Kemudian untuk brom juga demikian. Oke, kita lanjut. Untuk halogen sifat reduktor dan keasamannya ini ya. Jadi fluor, klor, dan brom serta iodin ditambah unsur hidrogen itu menjadi sebuah menjadi asam ya, menjadi asam. Jadi sifat reduktor dan keasamannya dari fluor ke iodin atau dari atas ke bawah ini semakin meningkat gitu kan. Serta kepolaran dan kestabilan terhadap panasnya, nah, ini dari fluor ke iodin semakin menurun gitu ya. Ini setelah ditambahkan dalam bentuk halogen dalam bentuk halida ya, atau bersifat asam ditambah hidrogen, bereaksi dengan hidrogen. Kemudian sifat fisika dan kimia hidrogen halida ya. Bentuk pada suhu biasa, ini gas tidak berwarna. Jadi ini gas tidak berwarna ya. Jadi hati-hati, tidak terlihat berarti. Dalam peralut nonpolar atau benzena atau toluena, larut tak menghantarkan arus listrik ya. Tapi dalam air dia larut dan menghantarkan arus listrik. Ini mungkin kalau dipakai
untuk klor, brom, dan iodin ya. Untuk tidak ingin menghantarkan arus listrik, pakailah benzena sebagai pelarutnya. Dia sebagai oksidator ya. Pada klor tidak teroksidasi, pada Br teroksidasi menjadi Br2. Sedangkan pada iodin teroksidasi menjadi iodida. Kemudian kestabilan terhadap pemanasannya ya, dia tidak terurai. Untuk klor ya, untuk brom sedikit terurai, dan untuk iodin terurai menjadi helium dan iodin ya. Iodida. Kemudian untuk klor, brom, dan iodin molekulnya dia diatomik, wujud zatnya gas. Untuk klor dan klor ini gas, untuk brom dan iodin. Untuk brom sendiri adalah cair, untuk iodin adalah padat. Warna gasnya kuning muda, kuning hijau, coklat, serta ungu ya.